Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara Yuk Mengaji bersama dengan TVRI Kalimantan Selatan. Adik-adik, pemirsa yang ada di rumah, hari ini di TVRI Kalimantan Selatan, Ustazah ditemani oleh adik-adik kita dari SDN 3 Syamsuddinur Banjarbaru. Mari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat untuk belajar Al-Quran hari ini? Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-59. Kandungan apa saja yang ada di dalamnya, dan nanti ada sesi di mana kita akan sama-sama mengulang kembali pelajaran ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan 59. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ustazah mau membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini adalah fadilah atau keutamaan bagi seseorang yang mau mempelajari Al-Quran walau satu ayat. Bagaimana isinya? Kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abi Umamah qol, dari Abi Umamah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla." Barang siapa dari umat Nabi Muhammad SAW yang mau mempelajari satu ayat aja di dalam Al-Quran selama hidupnya, istaqbalathu yaumal qiyamah tudhiqu fi wajhihi, maka nanti di hari kiamat satu ayat yang dia pelajari, walau satu ayat aja yang dia pelajari selama hidupnya itu akan menyambutnya di hari kiamat. Sehingga pertemuan umat Nabi Muhammad SAW yang mau mempelajari walau satu ayat di dalam Al-Quran tadi bersama dengan ayat Al-Quran tadi menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad SAW yang mau membacanya. Saya mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, mau nggak diberi kebahagiaan ketika di hari kiamat? Mau, Masya Allah, luar biasa. Maka hendaklah kita rajin mempelajari Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, berusaha mengamalkan isi yang ada di dalamnya, dan kalau bisa semangat dalam menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Setuju? Masya Allah, luar biasa. Semoga dengan berkat Al-Quran Allah jadikan kita dan seluruh keturunan kita menjadi pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pemirsa Al-Quran, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Ya, Syamsuddinur Banjarbaru. Silahkan, siapa yang mau baca Al-Quran terlebih dulu? Silahkan, jangan lupa ucapkan salam, sebutkan nama, ta'awuz dan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari SDN 3 Syamsuddinur Banjarbaru. Silahkan baca Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi
khairul lakum min dabariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Aradewa Prasetya dari SDN 3 Syamsuddin Nur Banjarbaru. Silahkan bertanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus ikatu wa antum tanzurun. Lanjutkan lagi. Assalamualaikum, nama saya Mega dari SDN 3 Syamsuddin. Silahkan bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Silahkan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Setiawan dari SD 3 Syamsuddin Banjarbaru. Silahkan baca Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaslimun. Silahkan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fareza dari SDN 3 Syamsuddin Nur Banjarbaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa isqulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Silahkan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Firdaus dari SDN 3 Syamsuddin Nur Banjarbaru. Silahkan baca Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Masyaallah, bagus-bagus bacaan Al-Qur'annya. Subhanallah. Adik-adik dari SDN 3 Syamsuddin Nur Banjarbaru. Masyaallah, subhanallah. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio TVRI Kalimantan Selatan, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-59 yang tadi adik-adik bacakan itu masih berisi tentang ceritanya umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu dari kalangan Bani Israel. Masya Allah, sudah pernah mendengar ceritanya? Sudah, subhanallah. Jadi disebutkan kalau bahwasanya pada pertemuan minggu yang kemarin kita sudah menceritakan kalau ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina selama 40 hari. Nah, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Musa, yang mana mukjizat itu diperuntukkan juga bagi umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa kitab Taurat. Masya Allah. Apa ya isi yang terkandung di dalam kitab Taurat? Nah, isi yang terkandung di dalam kitab Taurat itu dapat kita lihat pada firman Allah ayat ke-53. Nah, bisa dilihat Qurannya. Pada ayat ke-53, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau bahwasanya isi yang terkandung di dalam kitab Taurat itu adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dikerjakan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu, mana yang tidak boleh mereka kerjakan. Bagaimana cara agar mereka dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala selama hidup mereka. Apa saja yang tidak boleh mereka kerjakan, apabila mereka kerjakan akan menimbulkan azab dari Allah, dan apabila ada hal yang mana pekerjaan itu dapat mendatangkan ridha Allah, semua tertulis di dalam kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat tadi Allah peruntukkan untuk Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, yaitu dari kalangan Bani Israel. Masya Allah. Jadi di ayat 53 ini Allah menyebutkan isi yang terkandung di dalam kitab Taurat. Kemudian apa lagi yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-54? Nah, ini adalah sambungan ceritanya, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam sudah mendapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada umatnya. Nah, saat Nabi Musa alaihissalam kembali kepada umatnya, beliau Nabi Musa alaihissalam mendapati sebagian dari umatnya tadi sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung anak sapi yang diolah oleh Samiri. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat sebagian umatnya telah menyekutukan Allah, telah melakukan dosa besar, maka Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya ini berbeda dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hal ini ketika kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-54, wajiblah bagi kita yang membacanya bertambah rasa syukur di dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan hal yang tidak diridhai Allah, Allah tidak menyuruh hal yang berat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Cukup dengan kita berjanji tidak mengulangi perbuatan yang tidak diridhai Allah, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah, dan kemudian kita beribadah kepada Allah, itu sudah cukup. Tidak perlu kita melakukan hal yang berat. Masya Allah, subhanallah. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, setelah yang satu ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali apa saja kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan 59. Jangan kemana-mana. Yuk mengaji, Membaca Al-Quran. Masya Allah, bertemu lagi dari acara Yuk Mengaji bersama TVRI Kalimantan Selatan. Mari kita sambung kembali pembahasan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-54 sekarang. Nah, jadi disebutkan kalau bahwasanya taubat bagi umat Nabi Musa alaihissalam itu adalah ketika mereka melakukan dosa yang besar, maka cara taubatnya yaitu dengan membunuh. Nah, bagi orang yang tidak melakukan dosa, membunuh orang yang melakukan dosa. Akan tetapi itu hanya berlaku untuk umat Nabi Musa alaihissalam di zaman itu. Sedangkan untuk kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membuli orang lain. Ingat ya, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, apalagi
kandungan yang ada di dalam Al-Quran selanjutnya, yaitu pada ayat ke-55. Di sini kita lihat kalau bahwasanya, kita sambung lagi ceritanya, siap? Siap. Jadi disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya umat Nabi Musa alaihissalam yang ketika mereka menyekutukan Allah dengan patung anak sapi, mereka menyembah patung anak sapi, kemudian Allah ampuni mereka, dan kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari pemuka-pemuka Bani Israel dari umat beliau untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tur Sina. Ngapain? Untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak maksiat yang mereka lakukan. Selain mereka menyekutukan Allah, banyak hal lagi dosa-dosa yang mana hal itu dapat menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa mengajak kepada 70 orang pemuka Bani Israel tadi untuk memohon ampun kepada Allah, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, akan tapi memohonkan ampun kepada yang lainnya. Nah, ketika sesampainya 70 orang pemuka Bani Israel di atas bukit Tur Sina bersama Nabi Musa alaihissalam, bukannya mereka memohon ampun kepada Allah, akan tetapi mereka malah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kami tidak mau beriman kepada kamu kalau kami tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung." Nah, seketika itu juga turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa? Karena mereka telah meremehkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai wujud. Satu hal yang perlu kita ingat tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan wujud. Dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hal yang dapat dibayangkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat untuk berdiam. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan lidah untuk berbicara, tidak memerlukan mulut untuk berbicara. Hal itu wajib selalu kita ingat di dalam diri kita. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa halilintar, yaitu sambaran petir kepada mereka yang menginginkan untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga mereka meninggal dunia. Dan kita lihat lagi, setelah mereka meninggal dunia, apa yang terjadi? Nah, pada ayat ke-56 di Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kembali kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau bahwasanya hal ini nih yang sudah terjadi pada pendahulu kalian yang telah menyekutukan Allah, yang telah membangkang dari aturan Allah, yaitu setelah Allah matikan mereka dengan azab Allah, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Supaya apa? Allah menghidupkan mereka yang tadi Allah azab dengan sambaran petir, yaitu untuk la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sudah Allah tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Allah kuasa mematikan seseorang dalam waktu sekejap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kuasa untuk menghidupkan seseorang makhluk yang diciptakannya dalam sekejap. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya, nah, dapat kita lihat apa lagi sambungan cerita umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa zalana alaikum luqamam. Nah, ketika umat Nabi Musa alaihissalam tadi sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka turun dari bukit Tur Sina bersama dengan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang lain, yang mana pada saat itu setelah mereka berhasil lari dari kepungan Firaun. Sudah pernah mendengar cerita umat Nabi Musa bersama Firaun yang membelah lautan? Sudah pernah? Nah, setelah mereka selamat dari kepungan Firaun, mereka Allah izinkan tinggal di gurun Sahara, yang mana di gurun padang pasir itu
tidak ada air untuk minum, tidak ada makanan untuk dimakan, dan tidak ada awan yang dapat menaungi mereka dari panasnya gurun Sahara, dari panasnya padang pasir. Akan tetapi pada ayat ke-57 surah Al-Baqarah, di sini kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala kembali ayat ke-56. Ayat ke-57, ya benar, ayat ke-57. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rezeki kepada umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, ketika mereka berada di atas gurun Sahara yang panas tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan. Nah, yang mana awan itu dapat menaungi mereka dari panasnya gurun Sahara. Sudah ada yang pernah umrah? Sudah pernah melihat video orang berumrah? Pasti di situ ada video gurun Sahara, panas sekali. Atau ada yang pernah nonton film yang di situ ada gurun Saharanya, panas sekali. Tidak ada awan menaungi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kaum Bani Israel pada saat itu berupa awan yang sangat teduh, sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Mereka dapat melanjutkan hidup mereka. Tidak hanya awan yang Allah turunkan, apalagi di sini disebutkan Allah memberikan rezeki, yaitu manna wa salwa. Apa itu manna? Manna itu adalah sejenis madu. Ada para ulama kita yang menyebutkan kalau bahwasanya di saat umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, mereka saat itu tinggal di gurun Sahara karena tidak ada makanan dan minuman yang dapat mereka konsumsi agar mereka dapat berlangsung hidup, bertahan hidup di gurun Sahara. Allah turunkan manna. Manna itu adalah, sebagian ulama menyebutkan itu adalah madu, tapi ada juga sebagian ulama yang menyebutkan kalau itu adalah roti yang manis. Allahu a'lam. Allah dan para rasulnya yang tahu apa yang sebenarnya, apakah madu atau roti. Yang penting yang diturunkan oleh Allah itu adalah sebuah makanan yang dapat mencukupi kebutuhan tubuh mereka agar mereka dapat hidup di gurun Sahara. Apalagi yang diturunkan Allah, yaitu salwa. Salwa itu sejenis burung puyuh, yang mana salwa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di sore hari, sehingga mereka dapat menyembelihnya dan dapat memakannya di malam hari. Nah, kemudian apa? Allah menyuruh kepada umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel yang saat itu banyak sekali Allah berikan rezeki agar mereka memakan yang halal, agar mereka memakan rezeki yang Allah berikan, bersyukur, merasa cukup dengan apa rezeki yang Allah berikan pada saat itu, yaitu berupa ghamam, naungan dari awan, dan manna wa salwa, madu dan burung puyuh yang dikonsumsi tiap hari, agar mereka bisa merasakan cukup dengan hal yang seperti itu. Kemudian apalagi sambungan selanjutnya, setelah sekian lama mereka berada di atas gunung Sahara memakan manna wa salwa dari Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh awan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Nabi Musa tadi untuk memasuki sebuah negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa negeri itu? Yang mana di dalam negeri itu ada penghuninya, yaitu masyarakatnya yang disebutkan oleh para ulama kita terdahulu kalau bahasanya dalamnya itu ada sisa dari kaum Ad yang badannya besar, yang tumbuhannya banyak di dalam situ, yang mana apabila Bani Israel mengikuti perintah Allah untuk masuk di dalamnya, mereka dapat hidup di dalamnya dengan tentram. Dan apabila para Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam ini masuk ke dalam kota tersebut mengikuti dengan aturan yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan Allah akan tambahkan lagi rezeki kepada mereka, kebaikan-kebaikan yang akan Allah tambahkan kepada mereka. Bagaimana cara masuk ke dalam negeri tersebut? Yaitu fadkhulu hadhil qaryata fakulu minha itu meraqada wadkhulul baba sujada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Musa saat itu agar ketika mereka ingin memasuki negeri yang Allah sucikan itu, agar mereka masuk dalam keadaan sujud. Maksudnya apa? Dengan merendah diri, jangan sombong. Kemudian waqul hittatun, dan ucapkanlah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi apa yang
dilakukan oleh kaum Bani Israel saat itu. Dan kita lihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-59. Mereka bukannya masuk ke dalam negeri yang Allah izinkan untuk mereka tinggal di dalamnya dengan aturan yang sudah Allah berikan, akan tetapi mereka malah mengejek suruhan Allah. Seperti apa? Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada ayat 58 ini, yaitu waqulu hitatun. Ucapkanlah permohonan ampun kepada Allah ketika kalian masuk ke dalam negeri itu. Tapi mereka malah merubah kalimat hittah tadi, permohonan ampun tadi, dengan habbatun fi sya'ratin, yang artinya yaitu biji di dalam gandum. Jadi mereka meledek. Mereka meledek perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan memohon ampun, tapi ayo kita masuk dengan biji yang ada di dalam gandum. Seperti itu mereka meledek apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan apa yang mereka dapatkan setelah mereka mengganti apa yang Allah suruh dengan memohon ampun kepada Allah, diganti mereka dengan ucapan yaitu biji di dalam gandum. Apa yang mereka dapatkan? Ayo kita lihat pada ayat 59. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan azab kepada mereka yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa azabnya? Ada yang mengatakan kalau bahwasanya azabnya itu berupa penyakit. Yang mana ketika turun maka pada saat itu dapat meninggal 70.000 lebih kaum Bani Israel. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, setelah ini kita akan sambung lagi pembahasan tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan 59. Jangan kemana-mana. Yuk mengaji, Membaca Al-Quran. Masya Allah, subhanallah pemirsa yang ada di rumah. Mari saat ini sama-sama kita mencari hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan 59. Nah, kalau adik-adik ada di studio nanti bisa langsung mengacungkan tangan ya. Saya ayat berapa? Nanti silahkan sebutkan hukumnya, sebutkan ayatnya. Bagi pemirsa yang ada di rumah pun bisa untuk sama-sama dengan kita mencari hukum bacaan ilmu tajwid seperti apa. Bisa nanti adik-adik di rumah tulis di buku masing-masing. Oh, di pada ayat 53 ini ada hukum ini, ayat 54 pada hukum ini. Untuk apa? Karena kalau kita sering mengaplikasikan atau mencari hukum-hukum bacaan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, maka akan mempermudah bagi kita untuk menghafal hukum-hukum ilmu tajwid. Baik, siap adik-adik semuanya? Siap? Siap, semangat? Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada, Masya Allah. Baik, silahkan. Siapa yang mau menyebutkan terlebih dahulu pada ayat 53 sampai dengan 59 hukum bacaan ilmu tajwid apa saja yang ada di dalamnya? Boleh angkat tangan? Boleh? Ayo, siapa? Ayo, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, silakan. Siapa? Ada mau duluan? Boleh? Ayo, mic-nya mana? Silakan, pegang mic-nya. Ada ayat berapa? Nanti saya tuliskan. Akan tulis. Pada ayat 55. Ayat 55. Ada kalimat lan nu'mina. Nah, gitu hukum bacaannya apa? idgham. Hukum bacaannya adalah idgham. Idgham apa? Idgham biguna atau bilaguna? Biguna. Kenapa disebut dengan bacaan idgham biguna? Karena ada huruf nun sukun. Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Coba boleh contohkan cara membacanya yang benar. Wa idh qultum
belakang? Ayo. Atau yang di samping? Silahkan. Ayo. Apalagi hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-53 sampai dengan 59. Banyak sekali. Ya, sama-sama kita lihat pada ayat ke-54. Ada hukum bacaan apa di situ? Ada di situ nun sukun bertemu fa, ada nun sukun lagi bertemu fa lagi, ada nun sukun lagi bertemu dal lagi. Ayo, hukum bacaannya apa? Ikhfa. Boleh, mic-nya mana? Silahkan sebutkan. Ayo, mic-nya. Silahkan pada adik kita. Mic bentar. Ya. Hukum bacaannya pada ayat ke-54 tadi ya. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Yang mana kalimatnya? Zalamtum anfusakum. Zalamtum Anfusakum. anfusakum. Terus ada berapa hukum ikhfa tadi di situ? Ada berapa? Anfusakum. Kemudian ada nun sukun bertemu dal. Coba lihat pada 54 tadi. Indah. Indah barikum. Masya Allah. Indah barikum. Nah, kenapa ini disebut dengan hukum bacaan ikhfa? Ayo, kenapa? Karena ada nun sukun bertemu fa. Nun sukun bertemu dengan fa dan kemudian ada Sukun bertemu dengan dal. nun sukun bertemu dengan dal. Boleh contohkan, bacakan ayatnya agar pemirsa yang ada di rumah mendengar bagaimana cara membaca hukum bacaan ikhfa. Innakum zalamtum anfusakum. Terus Khairul lakum inda barikum. Masya Allah. Ayo, apa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Silahkan. Ada ayat berapa lagi? Banyak hukum-hukum ilmu tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53 sampai 59. Nanti saya sudah tuliskan di sini. Ya, kita belajar bareng. Ayo. Ada di situ. Coba lihat. Di situ ada hukum nun bertasydid. Ya, lihat pada ayat berapa? Hukum nun bertasydid. Ayo lihat. Boleh kalau mau 2 kali, 3 kali menjawab boleh, silakan. Ayo sama-sama. Pada ayat ke 54 tuh ada. Pada kalimat nun bertasydid pada kalimat innahu. Betul. Ada satu lagi pada kalimat innakum. Ayo mic-nya mana? Naila. Nah, ada kalimat innakum dan innahu. Apa hukum bacaan nun bertasydid? Gunnah musyaddah. Nah, bagaimana cara membacanya? Boleh contohkan. Boleh contohkan. Silakan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum. Terus innahu. Boleh silakan. Nggih. Innahu huwat tawwabur rahim.
Masya Allah, luar biasa. Ayo kita lihat lagi pada ayat selanjutnya. Banyak tuh. Ada ikhfa lagi pada ayat-ayat selanjutnya. Ya silahkan. Atau ada qalqalah juga ada. Ada hukum qalqalah sugra, ada hukum ikhfa lagi, ada hukum macam-macam. Ayo, silahkan cari sama-sama. Tadi sudah kita dapat 55, 54. Kita lihat di ayat 56. Di situ ada hukum iqlab. Nah ya, siapa yang mau? Pian atau Pian? Silahkan. Ya, silahkan. Ada hukum bacaan Iqlab. iqlab. Kenapa? Pada ayat yang mana? 56. 56 pada kalimat Mimba di mautikum. mim ba'di. Nah, ditandai dengan huruf mim yang ada di atasnya, mim kecil. Nah, kenapa hukum bacaannya disebut dengan iqlab? Sukun bertemu dengan mim kecil. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, boleh contohkan bacaannya. Bagaimana bacaan yang benar membaca iqlab? Mimba di mautikum. Mim ba'di mautikum. Masya Allah. Ayo, ada hukum bacaan apa lagi? Ada hukum mim sukun bertemu dengan mim, disebut dengan idgham idgham mimi. Ayo, pada kalimat yang mana? Pada ayat berapa? Kalimat yang mana? Mim sukun bertemu dengan mim. Masih di ayat ke 56. Nah, ayat 56 tadi. Boleh, mic-nya dipegang. Ada ayat 56 pada kalimat Summa ba'asnakum. nah, ba'atnakum mim ba'di. Kenapa ini disebut dengan hukum bacaan apa tadi? Idgham mimi. Kenapa disebut dengan hukum bacaan idgham mimi? Karena mim sukun bertemu dengan huruf Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Masya Allah. Ayo, ada lagi hukum bacaan tuh pada ayat selanjutnya, ayat 57. Sama-sama kita lihat. Ada hukum bacaan apa saja pada ayat 57? Ada banyak. Baiklah, pemirsa yang ada di rumah, sembari kita tunggu adik-adik yang ada di studio mencari hukum bacaan ilmu tajwid yang ada pada ayat selanjutnya, kita lihat yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana. Ilmu ngaji, Membaca Al-Quran. Masya Allah. Masih semangat dalam mencari hukum bacaan ilmu tajwid? Masih. Murajaah ilmu tajwid semangat? Ada yang ngantuk nggak nih? Nggak ada. Ayo silahkan. Siapa yang mau duluan? Hukum bacaan apa lagi yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah 53 sampai dengan 59? Tian, silahkan. pada ayat 58. 58 baca izhar. Hukum izhar. Izhar. Yang mana? Fakulu minha ya haisu. Fakulu Minha. haitsu syi'tum. Minha. Iya. Oh ya, benar sekali. Pada ayat ke-58 ada hukum bacaan izhar pada kalimat minha. Kenapa kata minha ini disebut dengan hukum bacaan izhar? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ha.
Nun sukun bertemu dengan huruf H, maka membacanya harus dibaca dengan Jelas. jelas. Boleh bacakan lagi cara membaca yang benar. Fakulu minha haisu. Masya Allah. Ayo, selain izhar apa lagi? Boleh yang di belakang, silakan. Ayat 54. Ayat 54. Boleh. Hukum bacaannya Khairul lakum. khairul lakum. Hukumnya Idgham bila gunnah. khairul lakum. Idgham Bila gunnah. bila gunnah. Kenapa disebut dengan bacaan idgham bila gunnah? Karena tanwin bertemu lam. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Boleh bacakan. Bagaimana cara bacaan yang benar? Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Masya Allah, betul sekali. Ayo semangat, siapa lagi? Boleh. Pada ayat berapa? 53. 53. Apa hukum bacaannya? Izhar syafawi. Idhar safawi. Yang mana? La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Masya Allah. La'allakum tahtadun. Kenapa ini disebut dengan bacaan idhar safawi? Mim sukun bertemu dengan ta. Ada mim sukun bertemu dengan ta. Boleh bacakan satu ayat agar teman-teman tahu cara membaca idhar safawi yang benar. Wal furqana la'allakum tahtadun. Masya Allah, luar biasa. Ayo, setelah ayat ke-53 ada hukum bacaan apa lagi? Silahkan. Ayo. Ayo, ayat berapa lagi ada? Banyak. Kita bisa lihat lagi ayat selanjutnya. Kita lihat di ya, coba sama-sama kita lihat pada ayat ke-57. Ada hukum dal sukun. Hukum bacaannya adalah ketika ada huruf dal berharakat sukun di tengah kalimat, maka hukum selanjutnya adalah kalau kalah sugra. Boleh mic-nya, silahkan kasih ke temannya. Yang mana bacaannya? Ayat ke berapa tadi? 57. Pada kalimat Ma razaqnakum. ayat 57. Razaq Razaqnakum. razaqnakum. Jadi hukum bacaannya adalah Sugra. qalqalah sugra. Ada qalqalah sugra lagi di ayat 58. Ayo, pada kalimat apa saja? Boleh. Ada dal sukun. Ada? Dapat? Dapat? Boleh, bacakan. Wa idza qul- Wa idh qulna qulu. wa idh qulna dukhulu. Kemudian apa lagi? Ya, pada kalimat apa lagi? Ada kalimat apa lagi? Ada dua dalnya. Wad wadau wadkhulu. Rawadau wadkhulu. Kenapa ini disebut dengan hukum bacaan qalqalah? Qalqalah sugra. Ayo, jawab. Karena Karena ada
sukun di pertengahan bacaan. Ada huruf dal sukun di pertengahan bacaan. Kalau huruf dalnya berada di akhir ayat, maka hukum bacaannya adalah kafalah kubra. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita lihat lagi hukum bacaan apa lagi yang ada pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan 59. Pun pada ayat 58. Ayo, kalimatnya mana? Sujadau aku Sujadau. Oke. Hukum bacaannya apa? idgham biguna. Idgham bil gunnah. Wadkhul sujadau waqulu. Waqulu. Kemudian ada berapa tuh idgham bil gunnah di ayat 58? Ayo, lihat. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, apa lagi selain sujada wadkhulu? Ada Hittatun nawfil. hittatun. Nah, hittatun. Nawfir. Kemudian apa lagi? Rogadau wadakulu. Raghadau wadkhulu. Kenapa ini disebut dengan bacaan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin bertemu huruf waw. Ayo, yang pertama, Nik, ada huruf tanwin bertemu dengan Waw. wow. Yang kedua, ada tanwin bertemu dengan Nun. nun. Yang ketiga, Tanwin bertemu dengan waw. tanwin bertemu dengan waw lagi. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Boleh bacakan dari awal, dari wa idh qulna dukhulu. Isqul nadkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Masya Allah, luar biasa adik-adik dari SDN 3 Syamsuddinur Banjarbaru. Subhanallah, bacaan Al-Qurannya bagus, ilmu tajwidnya bagus. Masya Allah, rajin-rajin belajar Al-Quran ya. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, sampai sudah kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapatkan dari cerita umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israil, yang ada pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan 59. Saya memohon ampun apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita baca doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana